Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Adelvin Gurwoda dengan NIM 20150024. Di sini saya akan menjelaskan cacing pipi atau Platyhelminthes. Kita masuk pada pemateri pertama, yaitu ciri-ciri pada Platyhelminthes. Yang pertama itu rongga pencernaan tidak mempunyai anus. Yang kedua, mempunyai tubuh simetri bilateral. Yang ketiga, tubuh lunak serta adanya silia pada epidermis tubuh. Yang keempat, umumnya hidup ialah sebagai parasit kecuali planaria. Yang berikut, tidak mempunyai sistem sirkulasi. Yang berikut, pernapasan dilakukan dengan permukaan tubuh serta ruang gastrovaskuler. Yang berikut, reproduksi dengan secara vegetatif. Baik, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu anatomi dan fisiologi pada cacing pipi. Yang pertama itu sistem pernapasan. Platyhelminthes ini tidak mempunyai kedua sistem. Ini proses pertukaran O2 serta CO2 dilakukan dengan secara difusi, yang dimana proses pertukaran tersebut dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya yang rendah. Yang berikut kita masuk pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan cacing pipi ini belum sempurna. Sistem pencernaan ini terdiri atas mulut, faring, serta kemudian kerongkongan. Cacing tersebut tidak mempunyai anus, sehingga sisa makanan ini dikeluarkan lagi dengan melalui mulut. Cacing ini mempunyai sistem pencernaan gastrovaskuler, yang mana saluran pencernaannya ini bercabang-cabang ke seluruh tubuh yang memiliki peran sebagai usus. Yang berikut kita masuk pada sistem saraf. Sistem saraf ini memiliki dua ganglion di ujung ventral tubuh. Yang pertama itu sistem saraf tangga tali, yang merupakan sistem saraf yang paling sederhana. Pada sistem ini, pusat susunan saraf ini disebut dengan sebutan ganglion otak, terdapat pada bagian kepala, serta jumlah itu sepasang dari kedua ganglion otak itu keluar tali saraf sisi yang memanjang di bagian kiri, serta juga kanan tubuh yang dihubungkan dengan serabut saraf melintang. Sistem saraf yang kedua itu pada cacing pipi lebih tinggi tingkatannya. Sistem saraf itu bisa atau dapat tersusun dari sel saraf atau neuron, yang dibedakan itu menjadi sel saraf sensorik, yakni sel pembawa sinyal dari indera ke otak, dan sel saraf motor, yakni sel pembawa dari otak ke efektor, serta juga sel osmosis atau perantara. Baik, kita masuk pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini bisa atau dapat terjadi dengan secara aseksual serta seksual. Secara seksual, proses dari seksual ini terjadi dengan cara fragmentasi, sedangkan untuk seksual terjadi dengan peleburan gamet janda serta betina. Pada dasarnya, cacing pipi ini memiliki sifat hematrofik, yaitu di dalam satu tubuh terdapat dua alat kelamin, yaitu jantan serba betina. Telur yang dihasilkan memiliki sifat mikroskopik. Fertilisasi ini terjadi dengan secara internal, baik itu sendiri atau fertilisasi silang. Kita masuk yang terakhir, sistem indera. Untuk beberapa jenis dari Platyhelminthes cacing pipi ini mempunyai sistem peninderaan berupa oceli, yakni bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap adanya cahaya. Bintik mata itu biasanya berjumlah sepasang, serta juga terdapat di bagian anterior atau kepala. Seluruh cacing pipi tersebut mempunyai indera peraba serta dengan chemosreceptor di sekujur tubuhnya. Baik, kita masuk yang ke berikut, yaitu klasifikasi pada Platyhelminthes atau cacing pipi. Yang pertama itu kelas Turbellaria, cacing pipi yang bergerak, yakni dengan menggetarkan bulu. Getarnya umumnya itu hidup bebas di air asin serta air tawar. Contohnya pada Planaria sp yang hidup di sungai yang jernih, laut, dan juga di tempat yang lembab. Cacing ini merupakan indikator terhadap suatu pencemaran air. Cacing ini mempunyai bintik di kepalanya yang biasa atau dapat membedakan terang serta gelap. Cacing juga memiliki sifat menjauh cahaya. Yang kedua, kelas Trematoda. Trematoda ini ialah cacing pipi yang memiliki sifat parasit.
pada manusia serta hewan. Cacing ini mempunyai alat isap yang memiliki kait yang fungsinya untuk melekat diri pada tubuh inangnya. Yang berikut kelas Cestoda. Cestoda atau cacing pipih ialah cacing berbentuk pipi yang parasit pada manusia serta hewan. Pada kepala cacing ini terdapat kait yang memiliki fungsi atau pelekat diri di usus inangnya. Cacing pita ini mempunyai tubuh yang dapat atau bisa terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan proglottoid. Yang terakhir itu manfaat dari Platyhelminthes atau cacing pipih. Pada umumnya, Platyhelminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun terdapat spesies Platyhelminthes atau cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu Planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang Platyhelminthes atau cacing pipih. Sekian dan terima kasih.